Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Bapak bukan partai politik. Ya, beliau ini dari subscribernya sedikit itu gue ngikutin lah. Pandangan-pandangan beliau ya menurut gue sih cakep ya. Menjernihkan, membuat kita jadi banyak belajar lah tentang pandangan seseorang. Dan yang paling ramai sekarang ini kan yang direspon oleh Refli Harun ya, bahwasannya uh, Fufu Fafa dalam tanda kutip ya, itu adalah 100% milik Roy Suryo. Begitu pendapat dari Bapak bukan partai politik. Kalau mau dengar isinya, ada lah beliau di channelnya. Beliau tuh bukan partai politik. Beliau mengungkapkan dirinya bahwasannya bukan mengatakan bahwasannya akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Enggak. Fufu Fafa yang dimaksud itu penyebutan kata yang sering sekali disebutin oleh Roy Suryo ya. Bukan akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo yang dimaksudkan seperti layaknya Rocky Gerung yang sering mengeluarkan kata dungu sehingga kita mengingatnya kata dungu itu dengan Rocky Gerung. Begitu juga dengan Mbah Amin yang sering sekali mengatakan bebek lumpuh kepada seseorang lah. Itu kita menyebutnya kalau misalkan bebek lumpuh itu ya yang biasa kita kenal gitu. Gua kenal juga itu punya Mbah Amin, udah pasti. Ya begitu. Dan hal konten Bapak bukan partai politik itu akhirnya direspon sama Refli Harun. Dan Refli Harun dalam kontennya mengatakan kalau nggak salah itu uh, logika yang sontoloyo lah bahasanya gitu. Tapi kini dibalas lagi dijelaskan kembali oleh Bapak bukan partai politik ini ya. Ya menurut gua kan beliau ini juga mereka kan orang-orang pintar ya. Nah kita sebagai warga yang ya biasa aja lah ngikutin berita-berita politik yang terjadi dan narasi-narasi yang berkembang di media sosial itu kan menarik ya dan penting buat gua misalkan. Kenapa sebagai pendukung Pak Jokowi selalu menjaga hal-hal yang menurut gua tuh ya keterlaluan kayak kebencian atau fitnah, tuduhan dan lain-lain itu kan sering terjadi waktu zamannya Pak Jokowi ya. Tapi Pak Jokowi nggak pernah membalas hal itu dengan melaporkannya ke hukum atau apalah. Walaupun bagi sebagian orang, bukan sebagian sih sedikit orang bahwasannya di zaman Pak Jokowi itu demokrasi telah mati. Padahal mah kalau kita bilang ya demokrasi itu udah keterlaluan sampai mengatakan presiden macam-macam lah itu. Nah, itu yang dimaksud menurut gua bukan akunnya yang dituduhkan ke Roy Suryo tapi kata Fufu Fafa itu yang paling sering menyebutkan itu Roy Suryo. Gua pun menyebutnya mereka itu geng Fufu Fafa. Kenapa? Ya orang-orang mereka yang sering menggembar-gemborkan Fufu Fafa itu ya orang-orang itu. Ya, dengan mungkin kalau menurut pandangan gua tuh ya, kalau mereka tuh coba masuk lewat Fufu Fafa itu untuk memecah hubungan Pak Prabowo dengan Gibran serta Pak Jokowi ya. Itu menurut gua sih pandangannya. Karena yang mereka inginkan kan jelas bahwasannya melengsarkan Gibran dari wakil presiden. Tapi kan itu nggak mungkin karena pemerintahan ini kan uh, satu kesatuan ya Prabowo dan Gibran. Kalaupun itu misalkan ya seperti banyak pakar bilang itu Gibran itu pun Fufuawa itu terjadi 2014 pada saat Pak Prabowo itu belum jadi presiden dan tak ada pelecehan presiden di situ kepala negara. Ya mungkin ya Gibran minta maaf sama Pak Prabowo dan dimaafkan sama Pak Prabowo. Udah sampai situ.
ya kan, kagak ada yang apa namanya perlu diteruskan menurut gua sih. Tapi kan kalau kita baca nih ya, kalau menurut pandangan kita kan ya, kalau yang kita baca itu Roy Suryo dan kawan-kawannya itu rajin banget, giroh banget nyerang Gibran lewat Fafa. Ya gitulah. Ya, nah ini ya gue pengen bagikan sebuah tayangan video dari Bapak Bukan Partai Politik. Ya, yang uh, menjawab lah apa yang Refli Harun katakan ya, bahwasannya logikanya tuh uh, sontoloyo lah, bukan logik. Pokoknya menyebutkan hal itulah kalau nggak salah itu kan. Ya mari kita simak aja video dari penjelasan dari Bapak Bukan Partai Politik uh, mengkonter narasi dari Refli Harun. Mari kita simak videonya. Let's go. Konten ini khusus merupakan jawaban saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Refli Harun terkait dengan tanggapan atas konten berjudul AHA 100% Fufu Fafa milik Roy Suryo di channel ini. Dan dalam ulasan beliau, khususnya dalam live streaming beliau mengatakan bahwa logika yang saya pakai adalah logika Sontoloyo. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, kita kembali di topik kita terkait dengan jawaban resmi saya terkait dengan postingan atau live streaming abang kita, Refli Harun, yang adalah seorang pakar hukum tata negara yang merespon ya apa yang saya sampaikan dan tentu menggiring opini publik untuk membuat apa tanggapan-tanggapan yang sifatnya menurut saya tidak ada pada satu track, satu diskusi yang memenuhi kaidah yang kita sebut sebagai kaidah diskursus deliberatif, ya, ruang publik khas Jurgen Habermas, di mana pendekatan rasional lebih dikedepankan ketimbang pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional. Sebelum kita meneruskan itu, kita coba lihat buku kita terlebih dahulu. Di buku yang pernah kita bahas, ya, kita ambil pada bagian yang lain, Matinya Kepakaran, ya, ini ya, ditulis oleh Tom Nichols. Di sana Nichols, judulnya adalah The Death of Expertise, ya, Matinya Kepakaran, perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudarat. Pada halaman 47, kalau teman-teman punya edisi bahasa Indonesianya, kebetulan saya punya edisi bahasa Indonesianya, ya, di situ dikatakan baik pakar ataupun awam, orang awam maksudnya, otaknya sama-sama bekerja, ya, tapi kadang-kadang juga tidak bekerja dengan cara yang sama. Kita mendengar yang ingin kita dengar dan menolak fakta yang tidak kita sukai. Inilah pintu masuk kita untuk melihat bahwa seringkali ya otak kita ini ya, bekerja dengan baik dan kadang-kadang juga tidak bekerja dengan baik. Sekalipun kita sudah menyandang gelar sebagai seorang pakar di bidang tertentu. Nah, sebelum saya tegaskan itu juga, saya sedikit memberikan catatan kritik, ya, kritis terkait dengan salah satu tabloid suara.com yang mengutip ya konten saya melalui katakanlah kutipan dari seorang TikToker, ya, TikToker yang mengutip katakanlah mengambil bagian dari konten ini dan di-share dengan menurut saya narasi yang tidak sesuai, tidak pas, ya, yaitu menyebut bahwa saya mengatakan bahwa akun milik katakanlah Fufu Fafa itu dimiliki oleh Gibran. Bukan Partai Politik tidak pernah menyebut itu. Yang disebut oleh Bukan Partai Politik adalah Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Saya tidak bicara tentang persoalan akun. Tapi baiklah, nanti kita akan uji logika ini. Apakah benar logika yang saya bangun itu patut untuk dikatakan sebagai memenuhi kaidah logika Sontoloyo. Nah, teman-teman, kita perlu berhati-hati ya ketika kita berada pada posisi sebagai seorang pakar di bidang tertentu. Kita harus menghormati kepakaran itu atau sebut saja keahlian itu, karena bisa jadi jangan sampai itu memenuhi apa yang saya sebut sebagai dalam istilah contempt, ya, contempt of expertise, ya, merendahkan atau penghinaan terhadap kepakaran diri sendiri.
Karena sekali lagi orang-orang yang telah mencapai bidang kepakaran mestinya punya diksi-diksi atau gaya bahasa yang tidak memenuhi apa yang disebut dengan secara leksikal sebagai sontoloyo, yang artinya tidak beres, bodoh, dan cenderung dipahami sebagai sebuah sarana makian. Nah, saya kira ini menjadi sebuah hal yang patut untuk diperhatikan oleh siapa saja yang tentu memiliki profil sebagai seorang pakar di bidang hal-hal tertentu, dan sarannya perlu menjaga diri atau berhati-hati dengan diksi-diksi yang dipakai atau yang digunakan. Pasal yang ingin kita bicarakan di sini adalah, saya mencoba untuk menjelaskan logika yang saya pakai untuk mengatakan bahwa Fufu Fafa milik Roy Suryo, bukan milik Gibran. Dengan argumentasi yang saya jelaskan beberapa bagian di konten tersebut, dan hari ini kali ini saya akan melakukan pendalaman terkait dengan dibalik itu semua, terkait dengan apa yang dikatakan dan katakanlah dikritik oleh Bang Reply Harun. Nah, saya kira seperti ini. Kita tahu bahwa apapun secara teoritis itu bisa disebut sebagai sebuah sudut pandang atau perspektifal, memenuhi kaidah perspektif vital yang kita sebut sebagai sudut pandang. Apapun yang kita sampaikan itu merupakan secara teoritis disebut sebagai sudut pandang personal. Jadi, seberapapun kita menelaah tentang Fufu Fafa, setiap orang punya sudut pandang yang bisa dikedepankan. Kebetulan sekali, bukan partai politik hanya tertarik untuk membahas tentang Fufu Fafa sebagai pemiliknya adalah Roy Suryo. Dengan argumentasi-argumentasi yang saya bangun tentang bahwa istilah terminologi frase yang digunakan itu seringkali akan lekat pada siapa yang menyampaikannya. Seperti yang saya sebutkan, bahwa ketika kita bicara tentang dungu, ingatan kita dibawa pada Bang Reply Harun, Rocky Gerung. Dan ketika kita berbicara tentang ya Samsul Asam Sulfat, maka kita juga akan dibawa ingatan kita pada Bang Marsintor Pasaribu. Dan juga ketika bicara tentang bebek lumpuh, ya kita juga akan terhubung dengan Profesor Amin Rais. Dan sekarang ini sepertinya kita akan menambahkan, kalau kita ingat kata diksi sontoloyo, mungkin kita akan ingat abang kita Reply Harun, ya seperti itu. Karena seringkali saya lihat ya beberapa kali, paling tidak lebih dari satu kali, kata-kata itu sangat melekat. Ada yang berkata atau bertanya, apakah dengan menyebut kata Prabowo, maka kita dapat mengidentikan diri dengan Prabowo? Saya kira itu konteks yang berbeda dari apa yang saya sampaikan. Karena sekali lagi, ada konteks yang dibangun terkait dengan apa yang saya sebut sebagai Fufu Fafa milik Roy Suryo. Nah, kita akan uji bersama-sama. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ada lagu yang kemudian mungkin teman-teman sudah ingat dengan apa yang dinyanyikan, dilakukan oleh Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan juga abang kita Reply Harun dan teman-teman. Ya, yaitu Fufu Fafa, Fufu Bendera. Dan itu sangat dinikmati ketika disampaikan. Fufu Fafa, Fufu Bendera. Sekarang saya ingin menjelaskan itu dari perspektif Coined Byte, ya. Jadi saya sudah sampaikan secara perspektifal, secara teoritis saya menggunakan ya Coined Byte, ya, pendekatan Coined Byte untuk menjelaskan bahwa Fufu Fafa itu lebih dapat dikatakan diciptakan oleh Mas Roy Suryo, bukan kepada yang lain. Nah, pertanyaan saya sederhana adalah kepada Abang Reply Harun. Siapa yang menciptakan Fufu Fafa, Fufu Bendera? Nah, kalau teman-teman menjawab itu adalah Gibran, saya sangat yakin bahwa Fufu Fafa, Fufu Bendera tidak pernah diciptakan oleh Gibran Rakabumi. Mungkin teman-teman atau abang kita Reply Harun ingin membawa saya untuk berbicara tentang akun ya Fufu Fafa, bukan soal Fufu Fafa sebagai satu terminologi, frase yang saya ingin kaji, ingin saya besarkan, kapitalisasi. Nah, baik, saya akan menuruti apa logika yang ingin dibangun oleh Reply Harun. Kita bicara tentang akun. Mari kita gunakan sedikit pendekatan yang disebut dengan pendekatan dalam riset-riset kebudayaan. Kita bicara tentang ada yang disebut dengan perspektif emik dan perspektif etik. Kalau kita pakai pendekatan tentang perspektif emik, maka kita akan mencari ya pemaknaan tentang sebuah budaya apapun itu dari sudut pandang pemilik budaya. Nah, kalau kita pakai perspektif etik, maka kita memakai perspektif di luar orang yang memiliki budaya.
Anggaplah kita bicara tentang akun Fufu Fafa. Maka kita akan bertanya, siapa yang menyatakan pemilik dari akun Fufu Fafa? Mungkin Roy Suryo mengatakan, tanya sama Gibran, ya, karena beliau mengatakan 99,9 itu milik Gibran. Baik, kita tanya, kita ikuti alur logikanya. Kita tanya, Mas Gibran, apakah Mas pemilik dari akun Fufu Fafa? Maka Mas Gibran sudah mengatakan, tanya sama Roy Suryo. Artinya, ini akan kembali ya, ketika kita berbicara tentang tanya kembali kepada Roy Suryo, maka mereka akan saling balik-membalik. Mungkin ada orang yang berpikir, kalau begitu kita butuh perspektif yang lain. Kita butuh hakim, kita butuh pengadilan. Nah, pengadilan akan melihat apa yang menjadi masalah dengan persoalan akun Fufu Fafa. Siapa yang dirugikan di situ? Pihak mana yang dirugikan? Apakah pihak Prabowo yang sebagaimana yang disampaikan dalam akun itu? Maka Prabowo mengatakan, saya tidak pernah dirugikan. Nah, kemudian ada yang menjawab bahwa masyarakat Indonesia dirugikan. Mari kita tanya kepada masyarakat mayoritas Indonesia. Mereka mengatakan tidak dirugikan. Maka selesailah persoalan itu bahwa kajian tentang akun Fufu Fafa tidak bisa ditelusuri dan ditanya dari perspektif emik. Mari kita bicara tentang perspektif etiknya. Perspektif etik bicara tentang sudut pandang orang di luar pemilik akun Fufu Fafa. Maka bolehlah kemudian kita melihat ada polarisasi jawaban tentang ada yang percaya dan tidak percaya. Jadi menurut saya itu adalah satu pendekatan yang sia-sia untuk kita bicara tentang persoalan pemilik akun Fafa karena urgensinya, kepentingannya sama sekali tidak menjawab persoalan-persoalan ada. Yang ada sekarang adalah konteks Fufu Fafa. Yang saya katakan bahwa 100% Fufu Fafa itu milik, ya, milik Roy Suryo, bukan akun. Tapi saya berbicara tentang Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo. Dan tadi kembali pertanyaan saya adalah, siapa yang menciptakan, ya, dari perspektif Coined By, ya, siapa yang menciptakan lagu Fufu Fafa, Fufu Bendera? Maka semua kita akan tahu bahwa paling tidak sampai kita tahu siapa penciptanya, hari ini publik akan mengatakan bahwa Roy Suryo adalah pemilik Fufu Fafa yang boleh saja dikatakan mempopulerkan, ya, karena mempopulerkan, meng-create, ya, Coined By itu saya kira satu jalan dalam konteks untuk membangun sebuah konsep, menegakkan sebuah konsep sehingga itu dapat diingat oleh publik dalam ingatan publik. Jadi di sini saya kira menarik untuk mengatakan bahwa saya tidak bergeser pada satu keyakinan bahwa Fufu Fafa milik Roy Suryo dalam pengertian terminologi dalam perspektif Coined By dan tentu dalam konteks kapitalisasi, diksi, frase yang digunakan oleh beliau. Persoalan apakah ini melanggar hukum? Saya kira tidak ada, ya. Roy Suryo di sini tidak melanggar hukum, dia hanya menciptakan sebuah frase Fufu Fafa dan kemudian menggunakan itu sebagai sebuah instrumen politik untuk kepentingan politik pribadi beliau, kelompok yang kemudian mendukung beliau dan tentu pihak-pihak tertentu. Apakah itu salah? Saya kira tidak ada salahnya. Dalam konteks demokrasi, setiap orang punya perspektif tentang politiknya, tentang paradigma demokrasinya. Itu sah-sah saja. Saya kira ini bukan perdebatan persoalan harus dilaporkan ke polisi, harus dipenjara, dan sebagainya. Mengapa kita sedikit-sedikit bicara tentang polisi, sedikit-sedikit kita bicara tentang penjara? Mungkin ada pikiran-pikiran kita yang terpenjara. Ya, cara kita melihat, cara kita menilai segala sesuatu, itulah yang bisa menandakan bahwa kita terpenjara atau tidak. Seringkali saya ditantang untuk berdebat, ya, diundang berdebat dengan Rocky Gerung dan sebagainya. Saya harus mengatakan saya orang biasa. Saya hanya orang yang suka berdiskusi, suka saling menajamkan, saling memperkaya dan hidup dalam satu konteks simbiosis mutualis, saling memberikan kehidupan. Kalau hari ini, ya, perkataan-perkataan tentang logika sontoloyo itu dipakai oleh seorang pakar, maka saya harus mengatakan sebaiknya jangan digunakan. Sebab bagaimanapun juga itu memenuhi kaidah yang disebut dengan contempt of expertise. Jadi Bang Refli Harun menghina kepakaran diri sendiri dengan penggunaan logika-logika atau diksi-diksi yang menurut saya bukanlah diksi khas seorang pakar, bukan partai politik. Ya begitulah tadi pandangannya. Bapak bukan partai politik ya. Mengcounter apa yang pandangan dari Refli Harun ya. Terkait dirinya disebut sontoloyo itu. Maksudnya logikanya gitu, pemikirannya gitu. Bukan dirinya yang sontoloyo ya. Nah itulah. Ya, kita sebagai warga masyarakat yang
ngerti lah dikit-dikit politik atau pandangan ya kita kan juga belajar ya. Mana yang pandangannya kira-kira nih maksudnya kemana, kemana, kemana itu sebenarnya kita paham. Cuman kita nggak bisa menyampaikan secara baik lah seperti Refli Harun, BPP, atau Rocky Gerung, atau siapapun lah, Kodari, atau yang bisa mengcounter narasi-narasi negatif dari pemerintahan ini dengan cara yang baik lah. Ya, bagaimana nih menurut pandangan kalian semua? Berikan pendapat ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.